Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan masih di pembahasan tentang kesunahan dan kemakruhan atau apapun yang ada di masalah adzan dan iqamah. Dalam rangkaian kesunahan-kesunahan sebelum sholat. Ya, kesunahan yang ada sebelum sholat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah kesunahan di adzan atau bagi muadzin. Sekarang makruhatul adzan. Kemakruhan yang ada di adzan. Ya, kemakruhan yang ada di adzan. Yang pertama at-tamtid, at-tamdid, memanjangkan adzan. Ya, dipanjangkan adzan ini hukumnya makruh, terlalu panjang sampai mendayu-dayu begitu mungkin ya. Ini hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua al-kalam athna'ahu li ghairi maslahah. Berbicara ketika adzan, dia melakukan pembicaraan atau ngobrol, ngobrol atau bicara ketika adzan, ini hukumnya adalah makruh. Ya. Kemudian yang ketiga tarku ijabatil muadzin, dan tidak menjawab adzan, ini juga hukumnya makruh. Tidak menjawab adzan, ini bagi kita sih, bukan bagi muadzinnya, tapi bagi kita hukumnya makruh tidak menjawab adzan. Kalau misalkan kita di kamar mandi gimana? Kalau misalkan kita di kamar mandi posisinya, maka kita nunggu sampai keluar dari kamar mandi baru kita jawab adzannya. Loh kan sudah lewat, kita godok. Intinya kita godok. Ya. Jadi tidak kita menjawabnya di dalam kamar mandi. Atau di waktu kita tidak boleh berbicara, seperti ketika kita mungkin sholat sunnah, kemudian ada adzan, maka kita tidak boleh menjawab. Misalkan kita tahiyat masjid, tengah-tengah tahiyat masjid, kemudian adzan, kita tidak boleh menjawabnya ketika kita di sholat. Terus kalau misalkan kita menjawabnya kan batal sholatnya. Terus bagaimana? Setelah selesai sholat baru kita jawab yang tadi. Jadi menggodok menjawabnya. Kemudian yang keempat kaunuhu qa'idan aw raqiban illal musafir. Makruh adzan dengan duduk atau dengan mengendarai kendaraan, itu hukumnya makruh kecuali ketika kita dalam keadaan musafir. Kalau kita musafir nggak makruh. Ya, ketika musafir kita adzan di atas kendaraan itu tidak apa-apa. Yang kelima al-khuruju minal masjid ba'dal adzan, sawa'ul muadzin aw ghairuhu illa lil hajah. Keluar dari masjid setelah adzan. Baik muadzinnya ataupun yang bukan muadzin, ini hukumnya makruh. Kecuali ada hajat, misalkan ke kamar kecil atau wudhu. Kalau itu tidak masalah, tidak makruh, karena ada keperluan kan. Tapi kalau tidak, setelah adzan kemudian keluar dari masjid. Karena kan tidak lama setelah adzan itu qomat. Ya, tidak lama setelah adzan itu adalah qomat. Kemudian yang keenam, ayyakuna muttajian li ghairi qiblah. Makruh hukumnya menghadap di luar kiblat atau di lain kiblat. Kan tadi sudah kita bahas kesunahan ketika adzan itu adalah menghadap ke kiblat. Ya, ketika kita menghadap tidak ke kiblat maka hukumnya adalah makruh. Kecuali di musafir tadi, di atas kendaraan. Kemudian yang ketujuh kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Ya, tadi anak kecil tadi itu. Kalau anak kecil tadi murahik atau tamyiz itu enggak. Ini anak kecil yang biasa mungkin TK atau anak kecil-kecil. Ini hukumnya makruh. Atau orang fasik, ini juga hukumnya makruh.
Ya kita tahu nih orang fasik, dia adzan makruh. Apalagi misalkan dia pembohong atau apa gitu ya, malah akhirnya tidak dipercaya sama orang nanti. Yang kedelapan, kaunuhu junuban au muhditsan illa idza ahdatsa athna al-adzan fayutimmuhu. Yang kedelapan, junub. Junub atau berhadas kecil, berhadas besar ataupun berhadas kecil, ini makruh ketika dia adzan. Hukumnya makruh. Kecuali kalau berhadasnya itu tengah-tengah adzan. Jadi fi athna'il adzan hadas kecil. Mungkin buang angin atau apa. Dengan posisi seperti itu, maka fayutimmuhu, maka dilengkapi adzannya atau dilanjutkan adzannya, disempurnakan adzannya. Jadi tidak berhenti. Kalau di tengah-tengah adzan dia buang angin atau berhadas kecil. Ini kesunahan sebelum sholat yang masalah adzan dan iqamah. Kemudian bagiatus sunan allati qabla shalah. Dan kesunahan-kesunahan yang lain yang dilakukan sebelum sholat. Ba'dal adzan wal iqamah, selain adzan dan iqamat. Yang adzan dan iqamat sudah kita rinci dan nama agak panjang. Yang intinya adzan dan iqamah merupakan dua kesunahan, dan malah kesunahannya adzan ini lebih afdol daripada kewajiban menjadi imam. Imam, karena sholat jamaah itu kita tahu mu'tamad fardu kifayah. Nah, sholat ini fardu kifayah, kemudian menjadi imam hukumnya juga masuk ke fardu kifayah. Akan tetapi, muadzin yang hukumnya sunnah itu lebih afdol daripada menjadi imam yang fardu kifayah. Walaupun lebih afdol, lebih utama daripada fardu, tapi Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah adzan. Kenapa? Hikmahnya apa? Kok Nabi tidak pernah adzan? Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau Nabi adzan, maka perintah ketika Nabi mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka seketika itu siapapun para sahabat yang mendengarkan langsung harus segera sholat dengan kondisi apapun. Karena merupakan perintah, dan perintah Nabi tidak boleh dilanggar sama sekali. Nabi mengatakan bergerak sekarang, ya bergerak sekarang. Jalan sekarang, jalan sekarang. Ketika Nabi mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, langsung semuanya mendengar harus segera sholat waktu itu juga. Nah, itu hikmahnya kenapa Nabi tidak adzan, tapi Nabi menjadi imam di dalam sholat. Nah, kemudian adzan juga di samping diperuntukkan atau memang umumnya adzan ini untuk menunjukkan waktu sholat, tapi ada beberapa hal disunahkan kita adzan dengan beberapa kondisi. Seperti misalkan kayak ada bencana alam mungkin, atau gempa, atau ada kebakaran, ataupun ketika ada musafir. Ada orang yang musafir mau bepergian, itu disunahkan adzan. Ya, disunahkan adzan. Atau disunahkan adzan juga dan sesuai dengan hadis kelahiran. Jadi ketika ada bayi baru lahir, disunahkan untuk mengadzaninya dan kemudian mengqomatinya. Ya, dan adzannya di telinga kanannya, qomatnya di telinga kirinya. Nah, kias daripada kesunahan mengadzani bayi atau mengadzani kelahiran dikiaskan oleh ulama dengan kewafatan, adzan mayit atau adzan jenazah. Ketika di kuburan adzan, diadzani. Kenapa? Ini dikiaskan dengan adzan kelahiran. Kalau ada yang tanya, loh dalilnya kan tidak ada zaman Nabi dalil tentang mengadzani mayit. Adzan mayit kan tidak ada. Memang. Karena adzan mayit ini mengambil kias dari, ulama mengambil kias dari adzannya maulid atau adzannya kelahiran. Nah, intinya adzan kelahiran itu hikmahnya adalah memperdengarkan suara pertama bagi si bayi ini tadi di dunia dengan suara adzan. Nah, dan dikiaskan dengan orang yang meninggal ketika orang ini akan meninggalkan dunia. Ini semacam gambaran orang ini akan meninggalkan dunia ketika dikubur kan. Maka terakhir yang dia dengarkan adalah suara adzan. Yang ketika lahir, pertama yang dia dengarkan suara adzan, dan itu ada hadisnya,
kemudian dikiaskan oleh ulama ketika terakhir dia meninggalkan dunia diperdengarkan adzan untuk kalimat suara terakhirnya di dunia. Itu dikiaskan seperti itu. Nah, lagian kalau misalkan dikatakan tidak boleh kita lakukan, ya tidak ada dalil juga untuk tidak memperbolehkan kita melakukan hal tersebut. Ya, karena tidak melanggar Quran dan juga tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk nanti akan kita bahas selanjutnya bagiatus sunan allati qabla shalah yang lain selain daripada adzan dan iqamah. Yang akan kita bahas nanti insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fakana fi dinil hadits musalaha. Wa man asafana sallallahu alaihi wasallam. Hadatsan Nabi al-Fatihah. Boleh, amin.